Berani memukulku, aku akan menghabisimu. Tidak mau jadi manusia, malah ingin jadi binatang. Pukul dia. Li Guisen, kau pikir dengan mendorong Jin Baoni ke danau hingga tenggelam, masalah selesai? Hari ini, atas nama Dewa Keberuntungan, aku akan menghajarmu. Jin Baoni sudah gila. Li Guisen kejam. Pengecut. Dewa menghukummu selamanya untuk menjadi penyanyi, dihina oleh dunia. Kalian serakah. Kejam dan jahat, Dewa menghukum kalian. Selama-lamanya tidak akan mati dengan tenang. Wanita sialan ini, tunggu saja. Akulah yang tidak mendidik anakku dengan baik. Tidak kusangka Jin Baoni setelah hidup kembali, berubah menjadi orang lain. Tuan Li, sungguh maafkan aku. Masalah ini belum selesai. Siapkan rumahmu sebagai jaminan, ganti rugi kerugian moralku. Tidak bisa, tidak bisa. Putraku masih harus menikah. Ini satu-satunya yang kami tinggalkan untuknya. Rumah kalian seperti ini. Masih ingin menikahkan putramu? Pikirkan cara mengganti rugiku. Bos, gawat, ada masalah di perusahaan. Ada ayahku di sana. Bisa terjadi apa? Justru Tuan Besar yang bermasalah. Tuan Besar diselidiki karena korupsi. Pabrik disegel. Sialan. Siapa yang melaporkannya? Kita ke pabrik. Sepertinya keluarga Li sudah hancur. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Seng Mingxuan. Bos, jangan gegabah. Sekarang bukan waktunya bertindak. Sialan. Banyak orang yang korupsi dan menyuap. Kenapa hanya ayahku yang ditangkap? Aku tidak terima. Sejak dulu, pejabat korup tidak akan berakhir baik. Sudah kubilang. Dahimu gelap. Wajah kematian. Tidak akan berakhir baik. Aku tahu, kalian berdua yang bermain sihir. Aku akan menghabisimu, Li Guisen. Kau dicurigai melakukan pelecehan, percobaan pembunuhan. Ikut kami. Bukan aku. Salah orang. Perusahaan elektronik Mingbao kami baru saja resmi berdiri. Kami akan segera meluncurkan pemutar VCD yang dikembangkan oleh Jiang Xiaofan dan juga cakram VCD. Bagian keuangan dan investasi perusahaan dikelola oleh Jin Baoni. Semoga kita bisa bersatu, membuat perusahaan elektronik Mingbao semakin besar dan kuat. Bagus. Semakin besar dan kuat. Baoni, kau bilang ingin membuat VCD. Tapi, di mana kita bisa menemukan programmer? Lewat, jangan sampai ketinggalan. Ada film blockbuster terbaru dari Eropa dan Amerika. 10 yuan, hanya 10 yuan. Barang selundupan ya, barang asli. Aku burning sendiri. Kau bicara apa sih? Bukankah sudah ketemu? Ambil satu cakram saja. Coba lihat. Bagaimana harganya? Semuanya 10 yuan. Lihatlah. Aku tidak membeli cakramnya. Aku membelimu. Kau sakit ya? Pergi. Baoni, dia hanya penjual cakram keliling. Kau salah orang. Dahi orang ini lebar dan tidak berkerut. Matanya cerah, hidungnya mancung. Dia berbakat. Kenapa kalian masih di sini? Kalau tidak pergi, jangan berdiri di sini, mengganggu jualanku. Cakram-cakram ini, semuanya kau, burning sendiri. Tentu saja. Akulah bolehmu. Mingbao Elektronik akan memberimu gaji tinggi, ditambah 20% saham. Mau, tidak? Lewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Perusahaan baru di dalam negeri, Mingbao Elektronik, sedang meluncurkan teknologi decoding inti VCD yang sepenuhnya mandiri. Dan berkat harganya yang terjangkau, dengan cepat mendapatkan kecintaan dan pengakuan pasar. Dan telah berhasil menggantikan penggunaan handycam.
Bao Enhi. Ini adalah dokumen pendaftaran paten perusahaan. Besok bisakah kau membantuku mengirimkannya ke pusat kekayaan intelektual? Baik, tidak masalah. Kebetulan Sarah, belikan Tia Bao beberapa baju baru. Min Yen. Bukan ayah yang mengatakannya. Sekarang perusahaan sudah berjalan dengan baik. Hutang keluarga kita sudah lunas. Jangan terus-terusan di perusahaan. Jika ada waktu, habiskan lebih banyak waktu untuk istri dan anak. Tapi, masih banyak yang harus kupelajari. Hanya dengan begitu aku bisa mempertahankan operasi normal perusahaan. Setiap kali ayah bicara, kau selalu memberi banyak alasan. Ayah tidak peduli. Ayah beritahu kau. Ayah masih ingin punya cucu lagi. Ayah. Ayah tahu Bao Enhi dia. Dia adalah bidadari. Tidak bisa menikah dengan manusia, kan? Kekuatan sihirnya saat ini terbatas. Juga tidak berniat untuk pergi. Ayah pikir dia adalah manusia. Kau ingin membodohi orang tua ini. Cepatlah. Tia Bao, apa kau lapar? Ayo kita makan. Iya. Beberapa hari ini kau sudah bekerja keras. Tunggu aku menyelesaikan akuisisi. Kau juga akan segera kembali ke surga. Kapan kau akan kembali? Beberapa hari lagi. Tidak bisa pergi. Jika kau pergi, Tia Bao pasti akan sangat sedih. Ibunya telah tiada. Kau juga harus mencarikan ibu baru untuknya. Mungkin ayahku ingin menggendong cucunya lagi. Bodoh. Ayah hanya bisa membantumu sampai di sini. Bintang-bintang di bumi benar-benar berbeda dengan bintang-bintang di surga. Lalu kau suka bintang di mana? Sebelumnya aku selalu berpikir bahwa uang adalah segalanya. Tapi setelah kejadian ini, aku baru tahu. Uang hanyalah alat. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kupikir, inilah alasannya, Kaisar Langit mengirimku ke bumi. Bao Enhi. Sebenarnya aku, besok kau masih mengajak Tia Bao bermain lagi. Aku tidur dulu. Itu. Besok perusahaan Kesa melelang saham. Kita masih pergi tidak? Tentu saja. Kebetulan memperluas pabrik penelitian dan pengembangan kita. Baik. Juga uang hasil penjualan mobil. Ini semua uang tabungan kita. Ibu sebenarnya mau apa? Tin Min Yen merusak rencana ibu. Ibu juga tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Ibu punya cara untuk mendapatkan kembali keluarga Tin. Besok pertama-tama pergi, bebaskan Tuan Li. Manfaatkan kekuatannya. Masih khawatir tidak bisa mendapatkan kembali keluarga Tin? Tapi dia sudah di penjara. Perusahaannya juga bangkrut. Nak. Pernahkah kau mendengar satu kalimat? Unta kurus lebih besar dari kuda. Lagi pula, musuh kita sama. Tia Bao, mau makan apa mau minum apa? Bilang saja pada ibu. Kau mau beli apa? Ibu akan membelikannya untukmu, oke? Terima kasih, Bu. Ibu adalah yang terbaik. Tia Bao paling sayang ibu. Dibandingkan dengan ibu, Tia Bao paling sayang siapa? Kalian berdua yang paling sayang Tia Bao.
Benar. Kita semua paling sayang Tia Bao. Tidak disangka Tia Bao sudah tahu cara menjawab berbelit-belit. Ibu hati-hati. Cepat. Tolong bantu aku tangkap pencuri. Pencuri. Coba lihat. Ada yang hilang tidak? Kalau benar-benar ada yang hilang, aku sarankan kau langsung lapor polisi saja. Barangnya masih ada semua. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, syukurlah. Ayo kita pergi. Tunggu, siapa namamu? Kau telah membantuku mengejar dan mendapatkan kembali tasku. Aku harus membalasmu. Tidak perlu. Hanya masalah kecil. Tidak bisa. Aku harus berterima kasih padamu. Ayahku bernama Tin Min Hien. Ini ibuku, namanya Kim Bao Enhi. Tidak perlu sungguh. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Ternyata dia kakak ipar Kim Da Bao. Pria yang baik sekali. Sayang sekali jadi kakak ipar. Lele, kau berlari sangat cepat. Aku lelah sekali. Kau sudah mendapatkan kembali tasmu. Lele, kau hebat sekali. Tidak berguna. Bukan aku yang mencuri. Kenapa kau memarahiku? Tuan Li, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membantumu terakhir kali. Rumahmu disita. Aku hanya bisa membiarkanmu tinggal di sini sementara. Tapi tenang saja. Tunggu aku mendapatkan kembali keluarga Tin. Aku pasti akan membantumu membeli rumah lagi. Terima kasih, Nona Cham. Bagaimana persiapan untuk lelang besok? Sudah siap? Tenang. Semuanya sudah siap. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Setelah sukses, kau akan menjadi pemegang saham terbesar dari pabrik garmen Kesam milikku. Kerjasama yang menyenangkan. Selamat datang semuanya di pabrik garmen Kesam, lokasi lelang. Barang yang kita lelang kali ini adalah pabrik garmen Kesam. Harga awal kita adalah 100 juta. Sekarang, mulailah lelang. Tak disangka, pabrik bobrok milik Li Kesam bernilai uang sebanyak ini. 120 juta. Seseorang sudah mulai menawar. Adakah yang menawar lebih tinggi? 200 juta. Adakah yang menawar lebih tinggi? 250 juta. Harganya semakin tinggi. Sepertinya semua orang sangat optimis tentang pabrik garmen Kesam. 250 juta. Pertama. 280 juta. Adakah yang menawar lebih tinggi? Jika tidak ada, pabrik garmen Kesam akan menjadi milik perusahaan elektronik Minbao, milik Tuan Tin. 300 juta. Luar biasa. 300 juta. Terlalu banyak. Wanita ini terlihat familiar. Bukankah dia wanita yang kehilangan dompetnya kemarin? Sekilas terlihat seperti rubah betina. Bao Enhi, jangan bicara seperti itu tentang orang lain. Bao Enhi, 300 juta, tidak bisa lebih lagi. Uang di rekening hanya ada 300 juta. Tidak bisa menanggung harga yang lebih tinggi lagi. Takut apa? Kau adalah Dewi Keberuntungan. 350 juta. 350 juta. Pertama, luar biasa. 350 juta. Kedua. Selamat, selamat. Bagus. Pabrik garmen Kesam menjadi milik perusahaan elektronik Minbao milik Tuan Tin. Li Kesam ini sangat menyebalkan. Dia membiarkan pabrik garmen memikul hutang 300 juta. Sekarang rekening perusahaan tidak bersisa sepeser pun. Kita harus cepat-cepat memikirkan cara. Direktur Tin, gawat. Semua karyawan perusahaan mogok kerja. Mereka bilang kalau tidak dibayar gajinya, mereka akan menuntut kita. Hal yang paling mendesak sekarang adalah membayar gaji karyawan. Hanya dengan begitu kita bisa memastikan operasi perusahaan berjalan normal. Jika aku menggadaikan rumah, apakah bisa sedikit meringankan beban? Ayah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maafkan aku. Kita semua satu keluarga.
Kita harus berbagi suka dan duka. Menghadapi kesulitan bersama. Kali ini aku gegabah, menyebabkan masalah. Biarkan aku yang bertanggung jawab. Tidak perlu menggadaikan rumah. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan menyelesaikannya. Bao Enhi. Memuja diri sendiri. Rasanya aneh. Berikan sedekah sesuai kemampuan. Tak disangka, di era yang penuh peluang ini, dupaku masih sejahtera. Direktur Tin, sudah jam 3. Kenapa Nyonya belum kembali? Kalau tidak kembali, karyawan akan pergi semua. Bayar gajiku. Tenang, tenang. Bayar gajiku. Aku sangat mengerti perasaan kalian semua. Percayalah padaku. Besok aku pasti membayar semua gaji untuk semua orang. Janji Ti, kami telah mendengar sepanjang minggu. Sekarang masih belum melihat uangnya. Benar, kami menginginkannya sekarang. Jika tidak membayar, maka akan menghancurkan perusahaan dan menjualnya. Tenanglah. Bayar. Semuanya. Sepertinya Tuan Tin, hari ini tidak punya uang. Kawan-kawan, pilih barang berharga untuk diambil. Pergi. Ambil barangnya. Rebut. Ini tidak boleh disentuh. Minggir, aku mau komputer ini. Ada apa-apa bicaralah baik-baik. Jangan sentuh barang-barang kami. Ada apa-apa bicaralah pelan-pelan. Berikan padaku. Ini yang aku lihat. Direktur Utama Tin, ada apa ini? Siapa yang tidak ingin tinggal di Minbao Electronics? Sekarang bisa ambil uang dan pergi. Siapa yang ingin tinggal? Dengan patuh kembali. Tunggu manajer Giang membagikan uang. Pulanglah dulu, mereka sudah dapat uangnya. Membuat keributan lagi maka semuanya akan terungkap. Tidak akan bisa berkata apa-apa kepada Tuan Li. Baik. Kami pulang menunggu uang. Ayo. Nyonya, untungnya kau muncul tepat waktu. Kalau tidak Tuan Tin akan kehilangan nyawanya. Xiao Fan, cepat bagikan gaji kepada karyawan. Baik, aku pergi. Kamu tidak boleh menggunakan sihir. Bagaimana kamu mendapatkan uang ini? Tunggu aku mendapatkan uang. Aku pasti akan membayar semuanya kembali. Membayar kembali adalah masalah kecil. Aku lihat 2 orang yang memimpin tadi. Kelihatan seperti sengaja. Harus hati-hati. Kalian berdua tidak berguna. Urusan sekecil ini pun tidak bisa diselesaikan. Bos, kita hampir berhasil. Tapi Bao Eni itu, seperti jatuh dari langit. Tiba-tiba muncul. Bahkan benar-benar bisa mengeluarkan uang. Bos, Bao Eni itu bukan dewa kekayaan sungguhan kan? Belum sampai 3 hari sudah dapat ratusan juta. Menyelesaikan masalah krisis Minbao Electronics. Dewa kekayaan. Ini semua hanya menipu orang. Trik murahan saja. Si Min Hien yang tidak berguna itu. Bagaimana bisa memiliki nasib sebaik itu? Menikahi dewa kekayaan. Tapi, Bao Enhi memang punya sedikit taktik untuk menghasilkan uang. Jadi, bos, selanjutnya apa yang kita lakukan? Bukankah mereka sedang meneliti VCD? Kalian berdua, curi cara produksi VCD dan bawa ke sini. Kita juga teliti VCD. Memperebutkan pangsa pasar dengan mereka. Baik. Kalau begitu bos, kami pulang dulu. Kalau tidak akan membuat Min Hien curiga. Lele, selanjutnya semua bergantung padamu. Daftar di sana. Baik. Orang selanjutnya.
Ingin melamar posisi apa? Kakak ipar, ini aku. Dabao. Baik, kakak ipar. Menurutmu aku cocok di posisi apa? Beri aku satu. Aku rasa kau cocok untuk membersihkan toilet. Aku adik kandungnya. Bagaimana bisa kau? Kakak ipar. Apa saja boleh kecuali membersihkan toilet. Aku benar-benar ingin menggunakan tanganku sendiri untuk menghasilkan uang. Kalau begitu kau kerja sebagai satpam di pabrik baru saja. Terima kasih kakak ipar. Daftar di sana. Direktur Utama Tan. Menurutmu aku cocok kerja apa? Perusahaan kami hanya menerima pria, tidak menerima wanita. Cantik. Di sini aku juga bisa mendaftar. Berapa usiamu tahun ini? Sudah punya pacar belum? Apa hobimu? Kak, ini tunanganku Lele. Kami berencana menggunakan tangan yang rajin untuk menjadi kaya. Kami sudah lama membatalkan pertunangan. Sekarang aku lajang. Lele, aku pasti akan menghasilkan uang menikah denganmu. Namaku Cule. Saya belajar akuntansi. Min Bao sudah punya saya untuk mengelola akun. Itu sudah cukup. Kau bersih-bersih saja. Orang berikutnya. Daftar di sana. Direktur Tin. Nyonya cemburu. Posisi apa yang ingin kau lamar? Dan ini juga. Cule ini pasti tidak punya niat baik. Sedang membersihkan. Min Hien. Sedang membersihkan. Kau lihat aku sedang membersihkan. Saya sudah memeriksanya untukmu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sedang membersihkan. Sedang membersihkan, menyapu. Kim Bao Enhi ini merusak rencana baikku. Tunggu saja. Kau parkir dulu, aku masuk dulu. Tunggu aku balik modal. Pasti akan membeli mobil, mengajakmu dan Tia Bao jalan-jalan. Tidak akan membiarkan kalian berdua menderita bersamaku lagi. Baiklah. Pergi parkir. Apa yang kau lakukan? Nyonya memukul orang. Tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membersihkan kamar Direktur Tin. Kebetulan saya sudah selesai membersihkan. Saya keluar dulu. Berhenti. Katakan, tujuanmu datang ke Min Bao. Sebenarnya apa? Mengapa kau mencuri laporan keuangan perusahaanku? Lepaskan aku akan bicara. Saya hanya datang untuk membersihkan. Ada orang. Kim Bao Enhi memukul orang. Kenapa memukul orang? Kenapa main tangan? Kim Bao Enhi. Aku tahu kau selalu tidak puas denganku.
Tapi bagaimana kau bisa memukul orang tanpa alasan seperti itu? Bagaimanapun juga, kau adalah Nyonya dari Minbao Electronics. Nyonya, melakukan ini, kau tidak takut mempengaruhi reputasi Direktur Tin? Jelas-jelas kau jatuh sendiri, kau malah menyalahkanku. Aku memfitnahmu. Bagaimanapun juga tidak bisa memanfaatkan status Nyonya untuk menindas karyawan. Sudah lama ku dengar, Nyonya sangat tegas. Tidak disangka, memukul orang juga. Benar, seorang Nyonya menindas petugas kebersihan. Sungguh tidak tahu malu. Memang, ini bukan menindas orang. Lalu apa? Kemarin truk sampah. Kenapa tidak membawa kalian semua sekalian? Kenapa masih memaki orang? Memaki orang? Bukankah kau bilang aku memukulmu? Aku akan